Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Guru, dan Pengajar kami yang baik, inilah kami milik kepunyaan-Mu, umat yang Engkau sayangi, umat yang Engkau pilih, umat yang Engkau panggil dari penjuru-penjuru bumi. Kami ada dalam persekutuan orang percaya yang hendak menerima firman-Mu. Kami sadar siapakah kami ini yang dapat memahami, menerjemahkan dengan baik, benar, dan sempurna. Kami hanyalah debu, kami hanyalah tanah. Karuniakanlah kepada kami hikmat, pengertian, dan akal budi yang baik, pengenalan akan Engkau di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga perkataan-Mu melalui firman pada pagi hari ini tidak berlalu dari kehidupan kami. Kami menerima, kami memelihara dan melakukan. Berbicaralah kepada kami Bapa, sebab di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami siap menerima untuk memelihara dan melakukan. Amin. Kebenaran firman Allah di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16 atau ayat 1b sampai dengan 16 dengan judul kebenaran yang sejati. Inilah firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain berpikiranmu tentang salah satu hal-hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sampai demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus mengalir bagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang berkenan bersama dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kebenaran yang sejati itulah tema renungan atau perenungan kita pada pagi hari ini dari pembacaan Filipi pasal 3 ayat pertama B sampai dengan 16. Perlu untuk kita semua pahami, pasti ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, kita baca surat-surat pastoral atau surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat itu, setiap jemaat dengan berbagai masalahnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemarin kita baca dengan Korintus punya masalah beda dengan Filipi. Mungkin nanti kita baca lagi dari Tesalonika, beda punya masalah di sana. Sehingga hal-hal yang kita jumpai dari pembacaan ini tidak begitu banyak yang bisa kita pelajari dari kitab-kitab yang lain. Tetapi ada beberapa hal yang perlu juga kita mencari perbandingannya dari ayat-ayat kitab yang lain. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, bagian ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Filipi ini salah satu kota dengan daerah perdagangan yang sangat luas, daerah pelabuhan yang sangat ramai, yaitu Neapolis, dan di sana banyak sekali pengaruh, banyak sekali pemahaman, pandangan, filsafat yang hadir. Kalau kemarin kita baca itu berkaitan dengan pandangan orang Yunani dan Yahudi di Korintus. Kalau orang-orang Yahudi itu selalu percaya tuh kalau ada tanda. Mereka selalu percaya kalau ada tanda. Itu sebabnya Thomas bilang, sebelum saya cucukkan jari saya di telapak tangannya, dengan lambungnya saya tidak percaya. Iya toh? Tapi ketika 8 hari kemudian Tuhan Yesus hadir, Thomas ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Setelah Yesus bilang, mari memasukkan kau punya jari itu, tusuk di satu telapak tangan ini, dan juga di saya punya lambung. Supaya jangan kau tidak percaya lagi. Itu tradisi orang-orang Yahudi. Mereka selalu minta tanda. Mungkin juga sampai hari ini ada di kita orang. Tuhan kalau kau ada, saya minta penyakit ini kau kesembuhkan. Jadi ada tuh. Tuhan kalau kau ada, sapu anak ini dia dalam tes polisi, dia harus lulus. Tuhan ada. Kenapa ragu kah? Kenapa bimbang kah? Kenapa khawatir kah? Jangan. Tuhan Yesus kita punya tuh di hidup. Iya toh? Ada amin kah? Di hidup. Dibilang sama Marta begitu. Akulah kebangkitan dan hidup.
Marta bilang, yo benar sudah. Lazarus kok keluar, ya. Kita baca Yohanes 11 tuh 23, 24, 25, 26 terjadi di situ. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah berkaitan dengan situasi yang berkembang dari pelabuhan itu, Neapolis itu. Dia dibawa ke dalam persekutuan, bawa ke dalam gereja. Di sana mulai pengaruh-pengaruh itu. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang sangat mengganggu sekali dalam pelayanan. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, dan anak-anak, bagian ini dibilang dari ayatnya yang ke-1 bagian B, dibilang menuliskan hal ini lagi kepadamu. Apa? Karena ada bagian yang belum jelas, belum terlihat dalam kehidupan jemaat Filipi. Maka ditulis lagi, ingatkan lagi. Apa yang diingatkan kepada umat Tuhan itu? Yang diingatkan di ayat 2 itu dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Bahkan 3 kali ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Anjing itu berkaitan dengan ajaran-ajaran kafir. Berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang tidak mengakui Yesus. Kafir itu yang tidak percaya Yesus, toh. Lalu ada pekerja-pekerja. Ada orang-orang yang melayani di dalam gereja, dalam bait Allah. Tetapi tidak melayani Tuhan dengan baik. Tidak sungguh-sungguh. Motivasi mereka melayani Tuhan itu harus dapat uang. Ya kita tidak bisa pungkiri ya, kita tidak bisa sangkal hal itu. Sekarang terjadi. Ada jemaat-jemaat, ada para pelayan-pelayan yang pasang target. Saya layani kau, saya doakan kau, saya kunjungi kau, harus kau kasih sekian. Iya tahu? Ada Bapak Ibu pemuda-pemudi. Ada yang sudah langsung kirim nomor rekening, kau harus transfer sekian buat saya. Kalau saya doakan kau sembuh. Padahal baca tuh Matius pasal 10. Bagaimana Tuhan bilang, hal ini saya kasih cuma-cuma, kamu juga pergi beri dan sampaikan dengan cuma-cuma. Karunia-karunia itu. Tapi sekarang karunia-karunia itu jadi sumber mata uang. Saya mendoakan kau, kau bayar saya sekian juta. Ada. Lalu ada penyunat. Penyunat ini orang-orang yang menyampaikan pemahaman-pemahaman firman yang selalu memutarbalikan sesuatu. Yang akhirnya menggugurkan, membuat kita yang sesungguhnya mau melakukan sesuatu yang baik kepada Allah. Melalui pelayanan ini kita tidak bisa lakukan. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Orang-orang itu ada di sekitar kita. Di dalam pergaulan kita, di dalam berjemaat, itu ada. Lalu apa yang dikatakan untuk memberi peringatan dan ketegasan itu dikatakan. Karena kitalah orang-orang bersunat. Padahal ada orang, ada anjing, ada pekerja-pekerja jahat. Tapi Paulus kembali kepada kata, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Artinya Rasul Paulus mau bilang, kita orang ini sudah mau keluar, mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Mungkin dengar cerita secara leluhur dari leluhur, cerita-cerita adat istiadat, terus ada kebanggaan-kebanggaan, ada hal-hal yang, saya punya leluhur dulu bisa begini, kenapa itu saya tidak miliki? Saya punya cerita ini begini, kenapa saya tidak miliki? Ini yang Rasul Paulus katakan, kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Mengapa? Roh Allah itu adalah kebenaran. Seperti yang Yesus bilang sama percakapan dengan perempuan Samaria itu. Yohanes pasal 4 di ayat 23, 24, 25. Barang siapa mau menyembah Allah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nanti Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak pulang atau duduk sedang menerima renungan ini, baca Yehezkel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Apa kata firman di sana? Siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Siapa orang benar itu? Baca Yehezkel pasal 18 ayat 5 sampai 9. Itu nanti Bapak Ibu baca. Atau pemuda-pemudi, sekarang boleh buka Alkitab dan baca. Siapa itu orang benar menurut Tuhan? Dan Paulus juga menyampaikan pemahaman tentang hal-hal yang bangsa Yahudi, Yunani, dan bangsa-bangsa lain sampaikan di Filipi itu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita baca dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bagaimana dia berbicara? Dia dari mana? Dia orang Israel asli, suku Benyamin. Dia disunat pada hari ke-8. Dan dia juga adalah paham tentang Taurat. Dia orang Farisi. Karena dia adalah murid dari Gamaliel. Tokoh yang mengajarkan tentang Taurat itu. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Jadi dia tidak diragukan. Mau bilang dia juga salah satu prajurit yang melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap para pengikut jalan Tuhan. Dia juga. Dan apa yang dia sampaikan melalui pembacaan ini. Di ayat 9 diberi tekanan sedikit. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ini perlu diperhatikan. Berada di dalam Tuhan bukan berdasarkan kebenaran saya. Saya tidak bisa bilang pendeta Frans itu benar di hadapan jemaat. Tidak. Harus menurut apa yang Tuhan sendiri sampaikan. Menurut Tuhan. Kalau kita baca tadi saya sampaikan Yehezkel 18, 5 sampai 9 itu. Siapa yang dibenarkan Tuhan, itu hal-hal yang ada di dalam pembacaan ini. Sudah dilakukan, sudah dibuang, sudah ditinggalkan kebiasaan buruk itu. Itu orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang di ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Itu Bapak Ibu, berdasarkan kepercayaan ini adalah beda-beda tipis dengan cara hidup kita. Berdasarkan kepercayaan itu kalau kita melihat tanda, baru kita percaya.
Berdasarkan kepercayaan itu mengakui sesuatu dari Tuhan, walaupun belum saya alami, walaupun belum saya terima, walaupun belum saya dapat. Contoh, anak-anak kita tes polisi, tes tentara, tes ASN, sampaikan berkas-berkas, ikut seluruh cara dan seluruh seleksi dipersiapkan dengan baik. Lalu berdoa, Tuhan saya percaya saya sudah jadi polisi. Sebelum kau punya hasil terakhir diumumkan, kau percaya, di tiap saat kau katakan Tuhan saya percaya. Baca Markus 11 ayat 24 itu. Apa yang engkau doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka Allah akan memberikan kepada. Kau mau sembuh, katakan dalam doamu, Tuhan saya sudah sembuh, engkau telah berikan kesembuhan itu. Penyakit apapun di dalam tubuh saya telah Tuhan sembuhkan. Aku itu yang disebut dengan percaya yang dibenarkan. Tapi kalau kita berdoa, itu bagaikan air daun kaladi itu. Gelombang ambil. Kita lihat perahu kole-kole di laut sana atau kapal. Kena gelombang. Tapi iman yang kokoh. Baca Markus 11 itu ayat 23. Maka kau bisa bilang gunung itu pindah. Iman percaya itu. Tidak takut, tidak khawatir. Percaya masalah itu. Nah, itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kita orang, aduh bisa saya tes polisi ini, tes ASN ini, bisa lulus tidak. Aduh bagaimana ini, di sana rumput orang tua, rumput keluarga, datang, kami tidak ada apa-apa. Oh jangan bilang tidak ada apa-apa. Oh Tuhan itu ada. Tuhan Yesus itu ada. Itu punya segala-galanya. Dan takut. Takut itu datang dari dunia ini. Toh. Itu yang secara lahiriah boleh. Tidak bisa. Tapi kalau kau maju bersama Yesus, apa yang Daud bilang sama orang-orang Filistin, orang-orang Israel. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Maju. Saul bilang, yuk kalau bicara begitu, sekarang ganti saya. Pimpin bangsa ini maju perang. Daud ketawa-ketawa. Saul kasih dia pakai topong, kasih dia baju sirah, kasih dia punya pedang. Aduh, Daud harus bisa jalan langsung pergi. Tapi apa yang Daud punya? Daud menggunakan itu karena itu yang Tuhan sudah berkati. Jangan pakai yang bukan kau punya. Pakai yang kau punya, yang kau serahkan kepada Tuhan. Pakai itu. Itu yang Tuhan benarkan. Kalau kau maju dengan orang punya, kau kalah. Apa yang Tuhan sudah kasih, yang kau selalu doakan, kau maju dengan itu. Pasti Tuhan kasih kau kemenangan. Itu. Daud tidak bisa pakai Saul baju itu. Daud tidak bisa melangkah. Angkat pedang saja, panjang apa, pedang lebar apa, Daud tidak sanggup. Cukup saja saya punya yang dulu saya pakai, jaga domba-domba itu hanya alih-alih saja. Udah saya pakai ini sudah. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, itu yang dibenarkan. Kalau ragu-ragu, ada mungkin di pusdik kepolisian tidak begitu ada tulisan-tulisan kata-kata bijak itu. Tapi kalau di pusdik atau di pusat pendidikan militer Angkatan Darat, ada tulisan satu di situ yang bilang begini. Kalau engkau ragu-ragu, pulang. Itu sama saja. Kau berdoa dengan ini, saya punya masalah dengan saya punya kerinduan, saya punya keinginan, dengan niat yang saya sedang hadapi, mau. Tapi saya ragu-ragu tidak bisa. Harus percaya dengan sungguh. Bahwa Tuhan sudah kerjakan dan ada bagi saya, itu akan terjadi.
Di ayat 10 dan 11, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang sedikit hal disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan yang kita juga baca ada di Korintus kemarin. Di kebangkitan itu ada hal yang Rasul Paulus bilang dari Korintus itu, 1 Korintus 15 di ayat 50, bahwa kalau hal kerajaan surga itu darah dan daging tidak mendapat tempat di sana. Karena apa? Keinginan-keinginan kita. Hal-hal ini tidak akan menjamin kita masuk surga. Hal-hal lahiriah. Sehingga di ayat 57 dan 58 itu dikatakan kita harus bersyukur kepada Allah karena kemenangan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di ayat 58 dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang dikatakan juga tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada umat Tuhan di Filipi. Disampaikan bahwa kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Yang dibilang dengan kematian itu yang dialami itu. Ketika terang kemuliaan Tuhan sinari Dia, dalam Kisah Rasul 9 ayat 5 kita baca itu, terang itu kenal Dia, langsung Saulus jatuh, waktu itu masih Saulus. Dia jatuh dan dikatakan, Tuhan, siapakah engkau? Apa jawab suara itu dari sana? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sehingga dia rasa bahwa dia juga dibangkitkan. Dan dia punya kebiasaan yang lalu, yang dibilang saya dibaptis, saya sunat di hari ke-8, saya ini orang Israel asli apa, semua langsung stop, saya mau ikut Yesus. Dia tinggalkan sejarah, dia tinggalkan adat istiadat, dia tinggalkan budaya, dia tinggalkan cara hidup dia yang sebagai seorang prajurit yang begitu jahat. Karena Tuhan panggil dia. Kalau kita baca di ayat 15-16 dari Kisah Rasul 9, itu bagaimana Tuhan bilang sama Ananias, orang ini ada di dalam tanganku. Orang ini akan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada. Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan ayat 12, seolah aku telah memperoleh hal ini dan seterusnya sebagaimana saya jelaskan tadi pada ayat 10 dan 11. Lalu ayat 13 sampai 16 ini adalah satu bagian yang penting bagi kita Bapak Ibu. Yaitu apa yang menjadi keinginan Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi, tapi juga bagi kita semua. Sebab yang dikatakan saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku merupakan apa yang telah di belakangku. Kita garis bawahi ini dulu. Apa yang di belakangku? Masa lalu kita, kehidupan kita di sana, sekarang kita ada di dalam Tuhan, itu tinggal sudah. Jangan lagi bawa dia. Mau bilang dulu tete dong punya pegangan ini untuk kita mencari. Tete dong kasih ini untuk jaga rumah. Tete dong kasih ini supaya jaga kantor, jaga ruang kerja saya. Tete dong kasih ini supaya saya pakai motor, pakai apa saya aman. Stop. Itu yang di belakang. Itu jangan lagi bawa. Sekarang kita percaya Yesus, karena dia, maka kita bisa hidup. Karena dia, kita bisa dibangkitkan. Karena dia, kita masuk kerajaan sorga. Di luar Yesus tidak ada. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yang benar itu ada di dalam Yesus Kristus. Inilah hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menjadi perhatian bagi kita. Yang di belakang, kebiasaan-kebiasaan kita.
cara-cara kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini ada kelompok yang sekarang hadir di dalam, saya kemarin dengar di diskusi manuskrip itu. Bapak Ibu ada ikuti kan? Manuskrip. Itu bicara pendeta-pendeta, kamu khotbah jangan tegur-tegur tentang adat istiadat. Saya bilang saudara itu dia belum ketemu dengan saya. Dia ketemu dengan saya akan bicara, buka dia kulit sampai apa. Di manuskrip itu. Mana mereka sembuhkan kita orang kan? Dibawa kita masuk surga. Komisera bawa kita masuk surga. Samantara bawa kita masuk surga. Itu sebut penguasa-penguasa di tanah Papua. Saya ini orang yang berdoa untuk tentang hal itu. Saya bilang manuskrip kok belum ketemu dengan pendeta kami. Papua jangan kita bawa di dalam keadaan terkutuk oleh dosa keturunan. Kita mau tanah ini dipulihkan bagi kerajaan Allah. Manusianya dipulihkan bagi kerajaan Allah. Doa foto itu. Ya Tuhan, suatu kelak di surga nanti aku ketemu dengan seorang Papua, seorang anak dari negeri ini yang berkulit hitam yang telah Tuhan selamatkan. Itu 1855. 7 tahun sudah melayani. Tapi dia belum lihat hasil. Ketika dia mau meninggal, doa ini dinaikkan. Orang generasi sekarang masih tetap percaya pada budaya itu. Akui adat istiadat atau akui penyembahan-penyembahan berhala itu. Oh tidak. Saya pendeta kami saya tidak setuju. Bicara enak. Jangan bawa kita orang Papua ke dalam dosa kutuk berhala lagi. Acara manuskrip itu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapan. Hal yang kedua dikatakan dalam pembacaan ini ialah dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini sedikit hal yang perlu diperhatikan. Berlari itu sama dengan kita bertanding, berlomba. Siapa yang rajin baca firman Tuhan, siapa yang setia dalam persekutuan dengan Tuhan, siapa yang selalu bersama dengan Tuhan, sebesar seberat apapun pergumulanmu, seperti apapun keadaanmu, kita ingat Yesaya 1:18 toh, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Kuncinya berperkara firman Tuhan. Siapa tuh firman Tuhan itu? Dialah Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia itu yang akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan memutuskan dosa kutuk. Kutuk dari nenek moyang kah, kutuk dari orang tua kah, dia yang kasih putus. Terus kau berjalan dalam berkat Allah. Ini yang dikatakan. Berlari-lari pada tujuan ini. Tujuannya apa? Saya harus terus mencari Tuhan. Saya terus dipulihkan. Saya terus menjadi orang yang menjadi milik Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya tadi saya katakan melalui firman ini, mungkin kita masih ragu, kita masih bingung, aduh, ini saya berdoa nih, jadi tidak, bisa hadir tidak, bisa sesuai dengan kebutuhan dana tidak.
Ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, saya punya kesaksian pengalaman rohani ini. Ketika saya masih seorang vikaris di tahun 2009, itu anak-anak pemuda dan remaja rindu untuk perayaan Natal di Sarmi. Lalu para pengasuh sekolah minggu datang berkumpul di rumah saya, itu tanggal 18 malam. Saya tanya, uang yang ada sekarang berapa? Saya tanya sama istri saya dan teman-teman pengasuh, uang yang sekarang berapa? Salah satu teman pengasuh bilang, Rp1.000 pun tidak ada. Lalu besok pagi tanggal 19 kita berangkat. Kita rayakan Natal di sana bagaimana? Minta maaf. Saya tanya sekali lagi. Apa tidak ada semua? Oke, sekarang handphone kalian semua keluarkan dari saku dan taruh di atas meja. Kasih nada dering saja, silent dia. Taruh. Percaya Yesus? Percaya. Percaya Yesus? Saya tanya para pengasuh. Saya tantang iman mereka. Saya tantang. Percaya atau tidak? Percaya. Oke, semua percaya. Saya mau angkat kalian percaya itu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Selesai doa amin, HP semua bunyi. Ada yang bilang kirim nomor rekening. Kirim nomor rekening. Rp0 untuk pelayanan ke Sarmi. Malam itu Tuhan hadirkan 4 juta. Kami bayar bis untuk besok pagi. Ternyata setelah pulang dari pelayanan, ada uang tersisa 12 juta lebih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 19:26. Hanya kita sendiri yang kadang ragu. Itu sendiri yang kadang, bisa ke tidak? Itu yang tadi dikatakan di ayat 15. Kalau gue masih ragu seperti tanya, minta. Pasti Tuhan kasih tahu. Kasih tunjuk. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita dari firman Tuhan ini ada beberapa pesan kepada kita. Pertama, Bapak Ibu, kita sudah ada di dalam Yesus ya. Kita semua percaya Yesus. Ada yang tidak percaya Yesus kan? Semua percaya Yesus. Berarti kebiasaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan lagi ya. Supaya Yesus selamatkan kita. Supaya ketika kita Tuhan panggil, Tuhan Yesus bilang, mari. Karena engkau sudah setia di perkara yang kecil, terimalah tanggung jawab perkara besar dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, silakan. Itu hal yang pertama, pesan dari firman ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, setiap keluarga, setiap pribadi itu punya cerita dari masa lalu. Punya cerita adat istiadat, punya cerita nenek-nenek di lalu. Tapi jangan itu jadi kebanggaan kita. Tapi sekarang kita ada di dalam Tuhan. Yang lama telah berlalu, yang baru masih bagi kita. Mari kita setiap orang pegang apa yang Yesus kehendaki itu. Apa yang Yesus mau. Pesan yang ketiga bagi kita Bapak Ibu pemuda-pemudi dan anak-anak dari firman Tuhan ini ialah persekutuan yang terjadi ini Tuhan Yesus punya. Jangan ada yang lihat, aduh Bapak majelis, Ibu majelis yang layani, setar mau datang, setar suka dia. Siapa yang ganggu kau pikiran seperti itu? Pikiran itu kau buang jauh-jauh. Kau lihat persekutuan itu Tuhan, Yesus punya. Ini saya mau ajak jemaat, coba kita buka di 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Ada kanak di multimedia bisa sayangkan? Tidak? Sudah? Sudah, mari kita membaca sama-sama atau 1, 2, 3.
Persekutuan siapa punya? Tadi Rasul Paulus bilang, mari kita berlari-lari toh. Berlomba-lomba, bertanding. Karena persekutuan ini Tuhan punya. Pendeta ini saja, saya tidak layani ibadah, tapi saya hadir di ibadah. Saya tidak tahu teman-teman yang lain punya kebiasaan. Kalau saya tidak layani, tapi saya hadir di ibadah. Karena saya tahu itu Tuhan punya. Saya juga butuh berita itu tentang Tuhan bagi saya. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir untuk kita semua, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, dari apa yang kita baca di ayat terakhir 15-16, jangan ada yang ragu. Jangan ragu tentang Tuhan. Jangan ragu tentang berkat-berkatnya. Jangan ragu tentang keadaan apapun yang kita hadapi. Mungkin ada rumah tangga, keluarga-keluarga baru yang sampai hari ini belum punya anak. Jangan ragu. Tuhan Yesus itu sumbernya. Tuhan Yesus itu sumbernya. Mungkin mama dan bapak tidak setuju ada bicara kutub. Kau jalan seperti laki-laki, kau tidak punya keturunan. Tidak usah takut. Kalau kau percaya Yesus, kau percaya dan lakukan apa Yesus kehendaki seperti tadi di dalam Yehezkiel 18 ayat 5-9, kau percaya Tuhan dia akan hadirkan keturunan. Saya dengar banyak sekali konseling-konseling, mama dan bapak marah, tidak suka jadi sandi belum berapa anak. Tidak. Kau baca firman, Tuhan pasti hadirkan itu buat kau. Anak itu yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagian terakhir ini jangan ragu-ragu. Datang pada Tuhan terus. Percaya Tuhan. Berdoa kalau belum dapat, belum dikasih tahu, dikasih jawaban. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu bereskan dalam diri kita dulu. Mungkin ada hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan dia akan bekerja. Tuhan akan menghadirkan dan mengerjakan perkara itu bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.